infrastruktur digital dalam mendukung keberlanjutan startup fashion di era ekspansi digital. Studi kasus brand Zoya. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeza Puspita sebagai moderator dan pemateri. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan peran regulasi dan infrastruktur digital dalam mendukung keberlanjutan startup fashion muslim di era ekspansi digital. Studi kasus pada brand Zoya. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Kenalkan, saya Firda Ihsan. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan Zoya dalam sertifikasi halal. Sebagai brand fashion muslim yang cukup besar, Zoya tetap menghadapi berbagai tantangan dalam proses sertifikasi halal. Salah satu tantangan utama adalah audit bahan baku yang kompleks. Produk hijab dan busana muslim Zoya menggunakan beragam material seperti kain katun, sifon, viskos, polister, hingga pewarna impor yang belum tentu memiliki sertifikat halal. Semua bahan ini harus diverifikasi sesuai standar halal, termasuk benang, label, dan aksesori kecil lainnya. Selain itu, biaya sertifikasi halal juga cukup signifikan, mencakup penerapan sistem jaminan produk halal atau SJPH, audit internal, pelaporan, hingga pembaruan sertifikat. Zoya juga harus menghadapi tantangan edukasi konsumen karena sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa halal hanya berkaitan dengan makanan dan minuman. Terakhir, Zoya dituntut beradaptasi dengan dinamika regulasi dan digitalisasi layanan BPJPH yang terus mengalami perubahan teknis dan membutuhkan kesiapan teknologi serta SDM yang kompeten. Sekian dari saya, mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya Yeza Puspita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peran regulasi halal, di mana regulasi halal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mewajibkan setiap produk termasuk fashion memiliki sertifikat halal. Bagi Zoya, regulasi ini bukanlah sekedar kewajiban administratif, melainkan peluang strategis untuk memperkuat daya saing. Keputusan Zoya untuk menjadi brand hijab pertama yang memperoleh sertifikat halal pada tahun 2019 membuktikan bahwa regulasi dapat diubah menjadi instrumen diferensiasi pasar. Sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga memperkuat posisi kompetitif Zoya di pasar global. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi halal bisa menjadi katalis bagi pertumbuhan industri fashion muslim yang lebih terpercaya dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya, digitalisasi layanan sertifikasi. Transformasi digital pada layanan sertifikasi halal turut mendukung keberlanjutan dalam bisnis Zoya. Dengan adanya aplikasi Si Halal dan pusaka BPJPH, proses sertifikasi halal menjadi cepat, transparan, dan efisien. Pendaftaran sertifikasi yang sebelumnya rumit kini dapat dilakukan secara daring, termasuk pengunggahan dokumen supply chain yang terdokumentasi digital. Zoya juga dapat memantau status pengajuan secara real-time sehingga memudahkan perencanaan produksi dan distribusi. Digitalisasi ini tidak hanya memangkas birokrasi, tetapi juga mengurangi biaya operasional dan risiko keterlambatan, sehingga perusahaan bisa lebih fokus pada inovasi produk dan strategi pemasaran. Kenalkan, nama saya Peldi Rahman. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu nilai tambah branding Zoya. Sertifikasi halal memberikan nilai tambah yang signifikan bagi citra Zoya dengan menjadi pelapor halal fashion. Zoya berhasil menciptakan diferensiasi pasar yang kuat di tengah persaingan industri. Label halal menumbuhkan kepercayaan konsumen, terutama generasi muslim urban yang semakin kritis terhadap kehalalan produk. Sertifikat halal juga membuka peluang ekspor ke negara-negara dengan regulasi halal ketat, seperti Timur Tengah dan ASEAN, sehingga memperluas pasar internasional. Lebih dari itu, sertifikasi halal menkokohkan brand positioning Zoya sebagai label pesaing fashion muslim
yang tidak hanya stylish dan modern, tetapi juga syar'i dan terpercaya dalam aspek kehalalan produk. Saya Ulfa Afriani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai pemanfaatan infrastruktur digital. Di sini Zoya memanfaatkan infrastruktur digital untuk memperkuat strategi halal branding dan efisiensi operasional. Teknologi traceability digital diterapkan melalui label halal resmi yang dapat dilihat konsumen baik di produk fisik maupun katalog online. Informasi halal juga ditampilkan pada situs web resmi dan marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Zalora. Di sisi lain, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dimanfaatkan untuk kampanye halal lifestyle melalui konten kreatif, fashion show virtual, sehingga kolaborasi dengan influencer muslimah. Selain itu, Zoya juga mengadopsi strategi omnichannel marketing atau online to offline yang memungkinkan konsumen membeli secara daring lalu mengambil produk di toko terdekat. Baiklah, saya Noviana FNS. Di sini akan melanjutkan materi tentang digital supply chain dan audit. Untuk menjaga kepatuhan halal, Zoya membangun sistem rantai pasok halal yang terdigitalisasi. Setiap pemasok bahan baku dimasukkan ke dalam database internal yang lengkap dan mudah diakses. Proses dokumentasi audit halal menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan manusia, karena seluruh data terdokumentasi dalam sistem digital. Efisien ini bukan hanya mempercepat proses sertifikasi produk baru, tetapi juga memastikan keberlanjutan supply chain halal Zoya. Meskipun belum sepenuhnya berbasis blockchain, sistem ini menjadi fondasi penting menuju penerapan halal supply chain modern yang transparan, akuntabel, dan siap bersaing di pasar global. Perkenalkan, nama saya Sri Johanisha Putri, NIM 2223130083. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya mengenai dampak dan kesimpulan dari pengaruh regulasi dan infrastruktur digital dalam mendukung bisnis startup fashion muslim di era ekspansi digital, studi kasus brand Zoya. Dampak yang pertama yaitu melalui dampak ekonomi, tentunya memberikan kontribusi seperti peningkatan penjualan domestik, menambah produk domestik bruto kita gitu ya, kemudian menambah nilai jual, nilai produk, dan meningkatkan kepercayaan konsumen tentunya, sehingga peluang ekspor ke internasional itu meningkat. Kemudian Zoya juga menggabungkan ternyata estetika dan jaminan halal dan menciptakan niche sendiri pada marketplace-nya. Kemudian yang kedua yaitu dampak sosialnya kita lihat, yang mana kepercayaan dan loyalitas konsumen yang mereka prioritaskan. Seperti bebas bahan, mereka yakin produk Zoya bebas bahan yang halal karena kepercayaan yang dibangun oleh brand itu sendiri. Kemudian memberikan kontribusi literasi halal. Kemudian adanya pemberdayaan ekonomi baik di lokal maupun nasional dan internasional itu tadi. Kemudian dampak operasional, dampak yang ketiga ini, mereka mengefisiensi sertifikasi dan audit infrastruktur digital dalam mempercepat proses sertifikasi itu tadi. Kemudian baru pembaruan sertifikat mengurangi keterlambatan distribusi barangnya atau produk. Penguatan rantai pasok halal dan digitalisasi memantau asal-usul bahan baku itu seperti sadar pada prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, sertifikasi halal sebagai strategi branding dan diferensiasi. Yang mana sertifikasi halal ini menjadi alat branding yang kuat menempatkan Zoya sebagai pelopor brand fashion muslim Indonesia. Jadi sebagai ikon atau hijab modern yang tren gitu ya. Dan selain itu, sertifikasi halal juga mendukung strategi pemasaran terutama di pasar global itu tadi. Jadi kesimpulannya pada produk atau brand Zoya ini, studi kasus pada kelompok ini menunjukkan bahwa ternyata regulasi halal yang awalnya dipersepsikan sebagai beban administrasi dan karena ada biaya tambahan, ternyata dapat menjadi peluang strategi sebagai keberlanjutan bisnis fashion muslim dengan menjadi brand hijab pertama di Indonesia dan instrumen diferensiasi yang kuat. Sertifikasi halal juga memperkuat posisi brand Zoya ini sebagai pelopor halal fashion dan memastikan standar kehalalan komprehensif mulai dari bahan, kain gitu tadi ya, bahan baku hingga rantai pasoknya itu sendiri.
sehingga mereka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, baik itu domestik maupun ekspor ke mancanegara. Demikian presentasi atau penelitian dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.